Shalom Bapak Ibu, pemuda sekalian, juga anak-anak kita yang beribadah di rumah dalam rangka pertonggoan keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah menuntun kehidupan kami hingga saat malam hari ini. Kami bersama-sama dalam pertonggoan keluarga di rumah kami masing-masing. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami direndahkan di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran yang dari Tuhan. Berkati juga hamba-Mu menyampaikan, sehingga kami dipersatukan dalam kuasa kasih Tuhan. Berkata-katalah Bapa, karena kami sedia untuk mendengar, dan ampuni dosa-dosa kami agar jangan jadi penghalang berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Teks yang kita baca ini Bapak Ibu lebih lengkapnya sebenarnya bisa kita baca dari ayat 1 sampai ayat 15. Di sini menjelaskan tentang ada dua jemaat, yaitu jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, yang kontras sekali Bapak Ibu. Di bagian awal di ayat 1 sampai 6 disebutkan tentang jemaat Makedonia. Jemaat ini adalah jemaat yang secara finansial adalah jemaat yang miskin disebutkan. Tetapi sekalipun mereka miskin, mereka punya kemurahan hati dalam memberi, yaitu dalam rangka mendukung saudara-saudara orang percaya di Yerusalem. Mereka memberikan yang terbaik. Bahkan Paulus menyaksikan di ayat 2, aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini menandaskan jemaat Makedonia itu tidak khawatir dengan keberadaannya, sehingga dia mampu memberi dengan segala keadaannya. Dan di ayat 4-nya, mereka juga
memaksa untuk ikut ambil bagian dalam rangka mendukung pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan memberi, mereka mendapatkan kasih karunia, Bapak Ibu. Inilah tipikal daripada jemaat Makedonia disebutkan oleh Paulus di awalnya. Tapi apa yang mendasarinya? Di ayat 5 disebutkan bahwa mereka terlebih dahulu memberikan dirinya kepada Allah, sehingga mereka dimampukan untuk memberi kepada sesama, yaitu kepada jemaat di Yerusalem. Sebaliknya, dari sisi yang lain, masuk kepada pembacaan kita, Bapak Ibu, di ayat 7 disebutkan jemaat Korintus yang kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, maksudnya buat Paulus. Tapi dianjurkan supaya mereka kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi kita jelas lihat bahwa ada jemaat Makedonia yang miskin, yang kekurangan, sedangkan satu lagi adalah jemaat yang penuh kasih karunia, yaitu jemaat Korintus. Tapi Paulus mengingatkan mereka supaya hidup mereka adalah hidup yang kaya dalam pelayanan kasih. Di ayat 8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Anjuran Paulus supaya jemaat Korintus juga kaya dalam pelayanan kasih, bukan karena perintah, bukan karena suatu aturan, melainkan karena melihat apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Mereka kekurangan, tapi mereka mampu melewati batas kekurangan itu, melewati segala kekhawatiran karena kekurangan, sehingga mereka mampu memberi kepada jemaat di Yerusalem. Dan Paulus mengingatkan ke orang Korintus akan kasih yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus. Kristus telah mati bagi mereka. Kristus telah memberikan yang terbaik bagi orang percaya di Korintus. Keselamatan, perdamaian dengan Allah, kehidupan baru. Itulah menjadi dasar kasih untuk melayani sesama, untuk melakukan pemberian kasih kepada jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu, sebenarnya penggalangan oleh jemaat Korintus sudah direncanakan setahun yang lalu, kita baca di ayat berikutnya, tetapi tidak tuntas. Karena itulah diingatkan supaya itu diteruskan dan dilanjutkan sampai benar-benar terlaksana. Itulah pendapatku tentang hal ini yang mungkin berbeda di ayat 10 bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sudah ada rencana setahun sebelumnya, tapi tidak tuntas. Karena itu Paulus mengingatkan supaya itu dilanjutkan. Dan di sana sebenarnya bisa balik ke atas kita. Dia menugaskan Titus untuk bisa melanjutkan itu. Bapak Ibu, pemberianmu diterima berdasarkan kerelaanmu. Apa yang kamu berikan disebutkan dalam pembacaan kita. Kita harus mengenali diri kita, Bapak Ibu. Apa yang kita miliki sebenarnya bukan karena kemampuan kita saja. Oke, kita berusaha, kita berjuang, tapi juga kita harus menyadari bahwa ada kuasa Tuhan yang mampu menolong kita untuk mendapatkan itu semua. Dan kita harus memberikan itu dengan kerelaan kepada sesama kita, untuk menolong sesama kita. Kalau dalam hal ini adalah kepada jemaat yang berkekurangan, kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam persekutuan kita. Dan kita memberikan dengan ketulusan hati, bukan bersungut-sungut, bukan mengharapkan balasan, tetapi dengan
kasih yang tulus bahwa kita telah diselamatkan, kita telah diberkati Tuhan, dan karena itulah kita berbagi kepada sesama kita. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini tidak semuanya orang berhasil. Berhasil adalah relatif. Ada yang sukses sekali usahanya, tapi tidak semua juga mengalami kelancaran, Bapak Ibu. Semua orang ingin lancar usaha, ingin berhasil, ingin mendapatkan harta, tetapi tidak semuanya bisa meraih itu. Karena kita tidak hidup di dunia kita sendiri. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak sekali tantangan dan godaannya. Ada yang berhasil melewati tantangan, tetapi ada juga yang tidak mampu melewatinya. Karena itulah ada juga yang berkecukupan dan ada juga yang kekurangan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai saudara seiman, yaitu saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena kita semarga, bukan karena kita sekampung, satu arisan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah saudara kita. Kita diingatkan melalui perikop ini supaya berbagi dalam kasih kepada sesama kita. Kalau jemaat Korintus diingatkan untuk jemaat Yerusalem, kalau dalam konteks kita bisa saja di tengah jemaat, bisa juga di tengah-tengah gereja dengan gereja, supaya saling mendukung Bapak Ibu, saling membantu, saling melakukan pelayanan kasih, yaitu aksi kasih yang nyata dalam kehidupan ini, tetapi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan untuk memberi, bukan dengan ganjalan di hati. Tentunya Bapak Ibu perlu juga kita kejujuran akan apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, supaya itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita juga perlu berempati Bapak Ibu dengan situasi orang lain, menempatkan diri kepada situasi orang lain yang membutuhkan, sehingga hati kita terbuka untuk berbagi dengan orang lain. Kita harus ikhlas Bapak Ibu. Kita mengenali bahwa kita juga diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan, kita diselamatkan. Itulah menjadi dasar kasih kita untuk berbagi kepada orang lain. Seperti tadi bahwa tidak semuanya sukses, ada yang kekurangan, ada yang berkelebihan, tetapi kita berusaha menuju pada keseimbangan. Di ayat 13, kita berbagi bukan menjadi beban bagi kita, tapi untuk terjadinya keseimbangan Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau tidak terjadi keseimbangan, tentu semakin jauh, yang semakin kurang semakin terdesak, yang semakin kaya semakin tinggi, jauh sekali jaraknya. Akibatnya itulah yang sering terjadi, kita lihat demo ataupun gejolak ekonomi, perpecahan tidak hanya di komunitas negara, bangsa, masyarakat, mungkin juga di tengah-tengah persekutuan kita. Apa yang kita lakukan bagi orang lain itu adalah dalam rangka keseimbangan. Hidup ini adalah berputar. Kalau pada saat ini kita mampu memberi, pada saat lain orang lain yang memberi kepada kita. Karena tidak ada yang 100% tetap seperti itu kondisinya, tapi berubah-ubah kehidupan ini Bapak Ibu. Karena itu melalui ayat ini, dan tema kita minggu ini adalah Holong Parsaninaon, kasih persaudaraan. Mari kita peduli dengan sesama kita. Mari kita membuka hati kepada orang-orang sekitar kita, kepada anggota persekutuan kita, kepada anggota gereja, masyarakat di sekitar kita, yang menjadi saudara kita di dalam Yesus Kristus terlebih, untuk berbagi. Dengan berbagi Bapak Ibu, kita semakin mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita semakin mengakui bahwa segala sesuatu adalah pemberian Tuhan, dan kita alat Tuhan untuk berbagi kepada sesama. Dengan berbagi juga kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak merasa cukup, tentunya kita tidak pernah berbagi Bapak Ibu. Tapi karena kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan karuniakan, kita mampu berbagi kepada sesama, sehingga sesama dapat menikmati juga berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan cara berbagi ini juga kita semakin mengenal anugerah Tuhan dalam kehidupan kita.
Sebaliknya Bapak Ibu, kalau tidak ada yang berbagi, semuanya mau menerima, semua akan kekurangan. Bila semuanya kita tidak ada yang mau berbagi Bapak Ibu, semuanya mau menerima, yang terjadi adalah jarak semakin jauh satu sama lain. Sebaliknya, semakin kita memberi, berbagi kepada orang lain, kita saling berbagi, semuanya akan menerima Bapak Ibu. Jadi kalau kita semuanya mau menerima, tidak ada yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mau saling berbagi, maka semua kita akan mendapatkan menerima yang terbaik. Karena itu mari Bapak Ibu, melalui ayat kita pada malam hari ini, kita sama-sama membangun hati yang terbuka, hati yang ikhlas, dengan pimpinan dari Tuhan, untuk berbagi dengan sesama kita, dalam kasih persaudaraan kita. Tidak hanya berdoa, tapi mungkin juga aksi-aksi nyata. Saat-saat ini adalah masa pandemi, sering sekali ada program untuk bantuan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu menjadi awal yang baik bagi kita, menggugah kita juga saat ini. Kalau itu berasal dari lembaga yang lain, itu membuat kita di gereja ini untuk juga membuka hati, sehingga kita menyalurkan kasih dari Allah kepada sesama kita. Mungkin banyak teman-teman kita yang pendapatannya berkurang selama pandemi ini. Pekerjaannya tidak penuh dapat dikerjakan. Karena itu mari kita saling membuka hati kita kepada teman-teman kita. Dan memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar dengan pertolongan Tuhan untuk menguatkan persekutuan kita. Sehingga dalam persekutuan kita ini kasih boleh kita bagikan dalam aksi-aksi nyata, saling berbagi. Karena yang kita bagikan adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Biarlah Tuhan yang meneguhkan firman-Nya dalam hati kita, sehingga kita semua dimampukan untuk hidup dalam kasih persaudaraan di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk hidup berbagi dalam kasih persaudaraan kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Tolong kami Bapa dalam kehidupan ini, supaya kami boleh hidup dalam pengenalan diri, bahwa hidup kami berasal dari Tuhan, dan Tuhan yang telah menolong kami menjalani hari-hari, bahkan memberkati kami. Dan bimbing kami dalam Roh-Mu, sehingga kami boleh berbagi kepada sesama kami. Apa yang kami miliki bisa berguna bagi orang lain, dan kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan memperlengkapi kami dengan kejujuran Tuhan, dengan ketulusan hati, kerelaan hati untuk berbagi. Terima kasih Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk perjuangan kami, keluarga lepas keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan kami, dalam pendidikan anak-anak, supaya kami dimampukan melakukan yang Tuhan kehendaki, dan kasih Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan, sehingga kami semakin bersyukur kepada-Mu. Berkati juga setiap rumah tangga dengan cinta kasih, Engkau menjadi dasar yang kokoh. Berkati juga anak-anak dalam pendidikan, dalam melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat kelas yang lebih tinggi pula, Engkau tetap menyertai. Saudara-saudara kami yang berbeban berat karena masalah kehidupan, berikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Yang sedang sakit juga Tuhan sembuhkan melalui upaya-upaya pengobatan yang Tuhan kehendaki. Juga bangsa negara kami, kota kami berada, Tuhan juga pelihara, sehingga kasih rencana-Mu boleh dinyatakan, agar kota dan bangsa kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dosa-dosa kami ampuni, kerjaan pelang berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.